Shalom, salam sejahtera, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan apa yang saya bagikan kemarin, yaitu dari buku Roma pasal ke-8 ayat 31-32. Roma 8, 31-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Baiklah, dalam 3 hari ke depan ini, saya akan membagikan 3 berkat dari janji yang luar biasa yang baru kita baca. Tuhan ada untuk kita. Siapakah yang dapat melawan kita? Saya mendorong Anda untuk mendengarkan bagian pertama yang saya bagikan kemarin untuk pemahaman dan konteks yang lebih baik. Jadi berkat pertama yang sesungguhnya dari kebenaran Tuhan di pihak kita itu terletak di bagaimana Tuhan akan dengan murah hati memberikan kita segala sesuatu. Ya, sekali lagi saya katakan segala sesuatu. Mungkin Anda bertanya, benarkah itu segala sesuatu? Ya, segala sesuatu. Nah, namun kita harus belajar apa yang dimaksud di sini ya. Nah, saya menemukan 2 kebenaran yang Paulus angkat berhubungan dengan janji Tuhan yang luar biasa ini. Nah, yang pertama, daripada kita fokus ke bagian di mana kita dapat meminta dan menerima segala sesuatu, yang mana sangat alami, sangat natural, ya, bagi sifat manusiawi kita yang egois, tapi hendaknya kita harusnya lebih memperhatikan ke bagian di mana tertulis, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Sekali lagi, Allah Bapa tidak menyayangkan dan menyerahkan satu-satunya, anaknya yang sempurna, yang indah menawan, yang penuh dengan ketaatan, namanya Yesus, hanya untuk menggantikan kita yang tidak sempurna, orang-orang berdosa yang celaka dan pemberontak, supaya kita bisa menjadi anak-anaknya. Coba Anda pikirkan hal itu sejenak. Apakah kalimat tersebut menyatakan sesuatu pada Anda? Apa yang ia sampaikan pada kita semua? Pernyataan tersebut berbicara akan kasih karunia Allah yang luar biasa pada setiap dari kita. Kita harus selalu ingat akan hal itu. Kita harus mengingatkan diri kita setiap hari akan kasih anugerah Tuhan yang mencapai puncaknya, yaitu di dalam pengorbanan, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, saat kita menghadapi pencobaan dan tekanan kehidupan yang hebat, saat kita berdoa untuk kebutuhan kita, untuk kerinduan kita, keinginan kita dalam hidup ini, dan di saat kita menjalani kehidupan iman, kekristenan kita sehari-hari, ingatlah kasihnya, ingatlah kasih anugerahnya. Nah, Paulus menggunakan kata cuma-cuma ya di dalam tulisan aslinya. Nah, kata tersebut tidak ada di dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia, ya, namun Alkitab bahasa Inggris dan terjemahan lainnya menggunakan kata cuma-cuma atau bebas atau murah hati. Ya, jadi seharusnya terjemahannya itu berbunyi demikian. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan, ia tidak memberi segala sesuatu kepada kita secara cuma-cuma, secara bebas, dengan murah hati, bersama-sama dengan Dia. Nah, sangatlah penting untuk kita memahami bahwa semua yang kita miliki, semua yang kita minta, dan semua yang kita terima, itu semuanya itu datang dari Allah yang memberi dengan cuma-cuma. Dan oleh karena kebaikan hatinya, bukan karena kebaikan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kebaikan hatinya. Dia memberkati kita, dia menjawab doa-doa kita sebagai bentuk kebesaran kasih anugerahnya, dan oleh karena rahmatnya, kita ini adalah penerima yang tidak layak. Namun Tuhan, oleh karena kekayaan kasih anugerahnya, oleh karena kelimpahan belas kasihannya, Ia memberikan pertolongan, yang memberikan berkat-berkatnya kepada kita, yang sebenarnya tidak layak kita terima sama sekali. Oleh sebab itu, pujilah Tuhan untuk kasih dan rahmatnya. Nah, di saat kita menaruh kebenaran di atas, ke dalam perspektif yang benar, ya, ada 2 hal yang kita bisa pelajari. Yang pertama, jika Tuhan Allah Bapa sudah dengan murah hati memberikan anaknya yang sempurna bagi kita,
apalagi yang tidak akan Ia berikan secara cuma-cuma dengan murah hati. Tetapi lebih penting dari itu, bahkan jika Tuhan tidak memberikan kita segala sesuatu yang kita minta kepada Tuhan, apakah kita masih memiliki hak atau bahkan alasan untuk mengeluh, untuk komplain, untuk tidak mengucap syukur? Tuhan telah dengan cuma-cuma memberikan anaknya yang sempurna. Oleh karena itu, Tuhan dapat memberikan segala sesuatu yang Anda butuhkan saat ini. Akan tetapi, sekalipun Tuhan tidak memberikan apa yang Anda pikir Anda butuhkan sekarang, tetap pujilah Tuhan, sebab Dia telah memberikan Anda yang terbaik. Tidak lain adalah Yesus. Tuhan telah dengan murah hati memberikan anaknya yang tunggal, yang indah menawan, tiada bercacat celah. Oleh karena itu, Tuhan dapat memberikan kita mujizat, kesembuhan, penerobosan, promosi, pertolongan, kelepasan, pekerjaan baru, rumah baru, mobil baru, pemulihan hubungan, ya, ataupun bahkan terciptanya hubungan yang baru dengan seseorang. Semua hal yang telah kita doakan hari ini, Tuhan mampu, Tuhan sanggup, dan Tuhan akan memberikan semuanya secara cuma-cuma kepada kita. Akan tetapi, bahkan jika Tuhan tidak memberi kita mujizat yang telah kita harapkan, Tuhan tidak berikan kita penerobosan, promosi, kesembuhan, kelepasan, semua hal yang telah kita doakan hari ini, baik sekarang, besok, atau selama-lamanya, tetap pujilah Tuhan, sebab Tuhan telah memberi kita, orang-orang berdosa ini, anugerah yang terbaik, namanya Yesus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kebenaran kedua di dalam janji yang kita baca adalah pernyataan bersama-sama dengan Dia. Bagaimana Allah Bapa bersama-sama Dia, Yesus, tidak dengan murah hati, secara cuma-cuma dan bebas. Tidakkah mungkin mereka memberikan secara cuma-cuma semua hal, segala sesuatu? Nah, apakah kita ini tidak diberkati sekarang karena kita itu telah berpindah dari ketidakadaan kita kepada keseluruhan kita di dalam Yesus, kepenuhan kita di dalam Yesus? Arti penting adalah Allah Bapa memberi segala sesuatu bersama-sama dengan Dia, yaitu bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia, untuk Dia, dan segala sesuatu ada di dalam Dia, Yesus. Ada tertulis juga bahwa Allah Bapa telah memberikan segala sesuatu kepada Yesus, dan Yesus berkata, segala sesuatu adalah milikku. Datanglah, percayalah, terimalah. Yang harus kita lakukan adalah membawa kebutuhan kita kepadanya. Bagiannya adalah menyediakan, memenuhi semua kebutuhan kita. Bagian kita adalah membawa kepadanya permohonan yang berisi segala yang kita anggap penting, baik untuk kita. Bagiannya adalah memberikan kepada kita secara cuma-cuma dan dengan murah hati, tidak menahan segala sesuatu yang menurut hikmatnya yang maha tahu dan kebesaran kuasanya adalah hal-hal yang memang untuk kebaikan kita. Ya, nah sekali lagi kita harus ingat, bukan segala sesuatu yang baik menurut sifat manusiawi kita yang berdosa dan pengetahuan kita yang terbatas. Namun segala sesuatu yang Tuhan pandang baik, seturut kebaikannya, menurut sifat keilahiannya yang penuh dengan rahmat dan kasih, serta seturut pengetahuannya yang tidak terbatas akan masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Dan seorang hamba Tuhan bernama Van Heiner yang berkata, jika langkah pertama adalah untuk menyadari ketidakadaan dan ketidakberdayaan kita, langkah kedua adalah untuk datang kepada kepenuhan, kesempurnaan, keseluruhan Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, segala yang kita butuhkan ada di dalam Yesus. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang kita butuhkan hari ini, esok, dan selama-lamanya adalah Yesus. Jika segala sesuatu yang kita butuhkan ada di dalam Yesus, dan jika satu-satunya yang dapat memuaskan kita adalah Yesus, maka Yesus harus menjadi segala-galanya bagi Anda dan saya. Tuhan akan memberikan kita secara cuma-cuma, dengan murah hati, segala sesuatu yang akhirnya akan membawa kita kembali kepada siapa? Pada Yesus. Yesus adalah harta tertinggi yang paling berharga di dalam hidup kita. Melebihi segala-galanya, lebih dari semua kesayangan kita. Yang kesayangan yang kita miliki dan yang kita inginkan di dalam hidup ini. Di dalam Yesus ada segala-galanya. Dan Yesus adalah segalanya bagi Anda dan saya.
saudara-saudari yang terkasih, tetap jaga iman, berpegang pada pengharapan, dan terus mengasihi. Tuhan Yesus memberkati.